mencari dokyard yang siap melaksanakan survei tersebut. Baru nanti akan dipanggil surveyornya. Jadi persiapan yang diperlukan itu sesuai dengan status tadi. Makanya saya lihatkan contohnya tadi survei status tersebut sangat berkaitan dengan perencanaan survei secara umum. Kemudian yang kedua, kinerja survei akan sangat dipengaruhi oleh jenis survei. Ya kan, jenis survei kan tadi ada annual, ada dry dock, itu sangat berbeda kualitasnya. Annual survei hanya kita memeriksa di luar saja, di atas yang wilayah-wilayah yang di atas garis air, ya kan. Nah, sedangkan kalau dry docking survei itu sudah harus diperiksa wilayah-wilayah yang di bawah garis air. Nah, itu akan mempengaruhi kinerja. Sebelum melakukan survei, semua record yang tersedia harus dikonsultasikan, termasuk memoranda, sehingga surveyor familiar dengan survei status saat ini, termasuk class condition yang overdue atau due dalam waktu dekat. Nah, itu tadi kembali lagi kepada survei status itu, mana yang akan due, mana yang overdue, dan mana yang masih jauh. Jadi masih jauh yang nggak perlu dibicarakan nanti di dalam survei. Kalau seandainya ada surveyor minta, oh ini harus dibongkar mesinnya ini, nah, itu kan si pihak owner bisa berdalih. Nah, sekarang kan hanya dry dock aja Pak, kan belum masuk kepada special survei. Sekarang kan baru tahun 2019, ke Bapak bilangnya di overhaul. Padahal di overhaul itu adalah di tahun 2021 nantinya. Nah, jadi itu yang bisa menjadikan persiapan dan kinerja itu disesuaikan dengan kondisi status saat itu. Untuk periodical survei antara lain annual, periodiknya 1 tahunan, kemudian bottom survei, periodiknya bisa 2 tahun atau 3 tahun, kemudian special survei, periodiknya adalah 5 tahun, intermediate survei, periodiknya 2 tahun atau 3 tahun, dan banyak lagi lain-lain yang sifatnya periodik seperti tile self survey, itu periodiknya untuk kapal yang bersangkutan ini adalah 5 tahun. Jadi di situ untuk periodical survey, surveyor harus mempelajari susunan struktural kapal dan meninjau catatan operasi dan survei kapal dari sister ship bila memungkinkan, untuk menentukan setiap daerah masalah yang diketahui potensial, terutama yang mempengaruhi kelas kapal. Kan, jadi ini concern kita adalah untuk hal-hal yang sifatnya berat ya. Jadi periodical surveinya seperti special survei. Kan? Kapal itu dinilai secara komprehensif, apakah masih kuat di dalam arti selama 5 tahun kapal itu mungkin mengalami getaran-getaran, pengrusakan-pengrusakan. Nah, mungkin data itu bisa diambil dari pengalaman sister ship. Kalau di perusahaan tersebut ada sister ship-nya dari kapal itu yang dikelaskan ke klasifikasi yang sama. Nah, itu bisa menjadi acuan. Termasuk juga sketsa elemen-elemen struktur harus dipersiapkan sebelumnya sehingga setiap defect atau thickness measurement dapat direkam dengan cepat dan akurat. Jadi bisa diambil dari gambar yang sudah ada di kapal.
dipinjam sama kapten atau sama yang berwenang menyimpan data itu, bisa juga melalui superintendent. Seperti sketsa elemen-elemen struktur itu bisa dari construction profile, bisa kita lihat. Kemudian bukaan kulit itu. Bukaan kulit juga merupakan data yang memberikan ketebalan-ketebalan daripada setiap posisi dari plat kapal tersebut, baik plat kapal maupun konstruksi seperti web, girder, frame dan sebagainya. Cell expansion plan namanya, cell expansion plan bukan kulit. Itu biasanya bisa menjadikan patokan kita untuk mengetahui elemen-elemen struktur tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah semua survei yang akan dilakukan harus oleh surveyor dengan pengalaman dan kompetensi yang cukup. Nah, seperti saya jelaskan di pertemuan pertama, kan ada level daripada surveyor certificate, ya, surveyor certificate. Itu juga akan mempengaruhi daripada kata-kata di sini harus oleh surveyor dengan pengalaman dan kompetensi yang cukup. Nah, jadi umpamanya kalau dia melakukan tugas diminta datang untuk melakukan pekerjaan spesial survei untuk sebuah kapal bulk carrier, itu harus ditangani oleh surveyor yang juga punya sertifikat surveyor yang selesai dengan itu, dan berarti dia juga harus punya pengalaman yang sesuai dengan masanya untuk bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Seperti yang saya contohkan di dalam CV saya minggu kemarin, saya itu dari sekian tahun itu beranjak terus untuk mulai melakukan training level 1 untuk ship in service, training level 2 untuk ship in service, kemudian training level 3 untuk ship in service. Jadi kategori yang level 2 sudah bisa mengambil pengalaman, dalam arti dia sudah punya kompetensi untuk melakukan survei sebuah kapal bulk carrier. Apalagi kalau sudah level 3 dan dia sudah melakukan spesifik survei untuk jenis-jenis kapal yang tadi, ya bulk carrier, oil tanker dan itu. Jadi semua survei itu harus sesuai dengan ininya, dengan pengalaman dan kompetensinya. Samalah dengan analoginya, orang disuruh membawa mobil di sebuah perusahaan, apakah dia jadi sopir bus, apakah dia jadi sopir pribadi SUV, apakah dia jadi sopir membawa truk, kan dia punya SIM masing-masing. Ada ya SIM B, SIM B1, SIM A dan sebagainya itu. Dan juga sopir-sopir yang dipakai itu adalah ya pasti dia untuk mendapatkan SIM tersebut juga berdasarkan pengalaman dan juga jabatan dia sebagai sopir, bisa membawa bus, bisa membawa truk, juga pasti punya pengalaman yang diakui oleh perusahaan. Itulah kaitannya dengan surveyor juga. Sama analoginya sebagai driver tadi itu. Kemudian kondisi surveinya. Jadi yang pertama adalah secara umum ya. Sekarang 122 adalah kondisi survei. Kondisi survei di mana owner
adalah untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan keselamatan daripada survei. Jadi dimanapun surveinya, apakah kapalnya itu lagi di atas dok, apa kapalnya itu sandar di pelabuhan, apakah kapalnya itu anchorage, kan semua fasilitas untuk surveyor bisa sampai ke kapal tersebut itu harus disediakan oleh owner supaya surveyor bisa mencapai survei itu dan melaksanakan survei dengan kondisi selamat. Seperti contohnya aja umpamanya di anchorage itu adalah fasilitas semuanya itu terlepas siapa yang duluan mengeluarkan dananya, membayarnya, tapi tetap adalah tanggung jawabnya si owner. Bisa saja surveyor dulu yang menyewa ini mooring boat untuk ke tengah atau tugboat untuk ke tengah, tapi nanti kan bisa direbus melalui kantor, gitu kan. Tapi ada juga owner tidak mau merepotkan surveyor, dia sudah menunggu di pangkalan boat tersebut. Kemudian ya surveyornya nanti dia bawa dengan boat yang mereka sudah charter atau mereka sudah bayar sampai di kapal. Kemudian sampai di pinggir kapal, dia harus naik tangga monyet, ya disediakan fasilitasnya sampai ke atas. Dan untuk selama di perairan itu fasilitas yang berkaitan dengan keselamatan seperti safety helmet gitu kan, jaket penolong ya, life jacket gitu kan, life jacket semua juga sudah disediakan, harus dipasang. Apalagi kalau di offshore, di wilayah offshore itu para petugas di sana on behalf owner mereka mewajibkan semuanya memasang life jacket. Baik menyeberang dari kapal satu ke kapal satu lagi itu life jacketnya nggak boleh dilepas. Kan? Nanti kalau udah sampai di rignya atau di kapalnya sendiri, ya udah bolehlah kita lepas. Tapi di dalam melakukan penyeberangan, naik, memanjat dan sebagainya, itu life jacketnya harus dipasang. Itu menyediakan fasilitas itulah yang merupakan kewajiban. Kemudian kondisi lainnya, tank dan ruangan harus cukup bersih, bebas dari air, scale, kotoran, minyak residu, dan lain-lain. Jadi impossible untuk memeriksa tangki atau ruangan tertentu, taruhlah cargo hold, kalau masih penuh dengan air. Tidak bisa. Kan? Apalagi scale. Scale itu adalah lapisan karat yang masih menempel di atas permukaan plat tersebut. Kemudian kotoran-kotoran lain, lumpur, minyak-minyak bekas dan sebagainya, itu jangan sampai menutupi permukaan yang akan kita nilai. Dan pencahayaan yang cukup harus disediakan untuk mengungkapkan corrosion, deformation, fracture, damage, atau kerusakan struktural lain. Hal ini berlaku juga khususnya untuk daerah yang akan dilakukan thickness measuring. Ya kan? Jadi kita untuk tahu bahwa corrosion tadi yang ditutupi oleh scale, nah kita harus bersihkan, ya kan? Jadi harus tahu corrosionnya sampai seberapa tebal dia melapisi permukaan plat. Atau juga deformation, ada cekukan di situ, ada lengkungan, ada dented. Nah itu harus difasilitasi dengan pencahayaan yang cukup. Nah, kondisi ini bisa disediakan oleh owner. Jadi cahayanya harus bisa melihat adanya ada yang pecah, ada yang rusak dan sebagainya.
Kalau cargo hold itu bisa disediakan lampu sorot, tangki-tangki balas tank bisa disediakan lampu sorot. Di samping juga surveyor kan biasanya membawa juga senter. Kemudian yang ketiga, kalau tadi kondisinya, yang ketiga adalah pengaturan akses dan keselamatan. Sesuai dengan survei dimaksudkan, di cargo hold dan saltwater ballast tank, sarana yang aman dapat diterima akses yang disediakan. Ini berarti akses dapat terdiri dari staging permanen, ya, ada undak-undakan yang sudah permanen di ruangan tersebut, atau staging yang bisa dipindah-pindah, yang semi permanen, ataupun tangga yang sifatnya sementara, bisa digeser-geser. Atau juga lift untuk ruang-ruangan yang besar, dia udah punya lift sebagainya, platform yang bergerak atau sarana lainnya. Ini sifatnya sangat umum ya, mulai dari konstruksi yang sangat berat, sebuah kapal atau bangunan laut lainnya, atau sebuah kapal yang umumnya yang kita kenal dengan merchant ship atau cargo ship, gitu kan? Itu bermacam-macam sarana yang. Sebagai tambahan pernyataan di atas, perhatian khusus harus diberikan kepada yang berikut. Nah, ini perlu kita perhatikan. Sebelum masuk tank dan ruang tertutup lainnya, misalnya chain locker, void space, perlu untuk memastikan bahwa kandungan oksigen telah diuji dan terbukti keselamatannya. Jadi oksigen ini wajib ditahu, karena oksigen itu dia antara 20 dan 21% ya, kandungan di dalam suatu ruangan yang normal. Jadi kalau dia itu di bawah kandungannya, ya kita nggak bisa bernapas. Bisa kita akan mengalami sesak napas dan mungkin bisa pingsan. Apalagi kalau kandungannya udah 18, 17, 15, 16 itu bisa pingsan ya, tidak bisa bernapas. Tapi kalau kandungannya di atas 21%, sudah mencapai 23, 24, 25, itu resiko terjadi ledakan bisa. Jadi jangan puas saja kalau oksigennya itu sangat tinggi persentasenya. Itu juga harus di-cancel surveinya atau masuknya ke dalam ruangan tersebut. Itu ada efek bahaya yang akan timbul. Sedikit aja kita ketok plat, apalagi tangki itu bekas mungkin bahan bakar di situ atau cargo oil di situ, umpamanya bisa saja dia akan timbul percikan api yang meledak ya, karena kandungan oksigennya tinggi. Jadi tidak harus kita senang kalau oksigennya terlalu tinggi. Jadi dalam batasan inilah yang dianggap. Kemudian seorang anggota yang bertanggung jawab dari kru adalah tetap di pintu masuk ke ruangan, dan jika mungkin link komunikasi dibentuk dengan kedua bridge dan engine room. Nah, kalau sekarang kan orang udah pada punya HP, gampang kan? Tapi kalau di kapal umumnya selama saya survei itu link komunikasi itu mereka pakai walkie-talkie. Kan walkie-talkie di mana bridge ada yang menerima berita di situ, engine room juga menerima berita di situ. Karena apa? Karena untuk masuk tangki itu ada kondisi-kondisi yang harus dikondisikan. Seperti masuk
balas tank. Itu kita harus informasikan oleh seorang anggota yang bertanggung jawab tersebut bahwa sekarang surveyor masuk ke dalam tangki nomor sekian. Jangan dilakukan balas, apakah memompa balas, apakah membuang balas, sebagainya. Begitu juga engine room, jangan dilakukan hal-hal yang berkaitan tadi dengan dihidupkan umpamanya pompa balasnya dan sebagainya. Tadi ada komando dari bridge dan sebagainya. Jadi hal itulah yang perlu ada koordinasi. Menghilangkan scale dapat menjadi sangat sulit. Menghilangkan scale dengan hammer dapat menyebabkan lembaran scale jatuh. Bila menggunakan chipping atau scale hammer, kehati-hatian harus dilakukan untuk melindungi mata, di mana membutuhkan safety glasses harus dipakai. Jadi scale itu berupa lapisan. Ini kalau taruhlah ini salah satu girder umpamanya ya. Nah, ini girdernya ini saya ambil di sini. Nah, gampang menggambarkannya, saya anggap aja girdernya ini dalam bentuk I ya, bukan T atau L ya. Kemudian di sini ada scale-nya. Scale ini lapisan baja yang sudah punya kekuatan lagi, yang tidak punya kekuatan. Nah, kita untuk mengetahui kondisi ini, kan kita ketok ini scale. Kalau posisi kita di bawah sini, kita ketok, ditekan, ada kemungkinan ini lepas dia, jatuh, itu bisa menimpa bahu kita, ini bisa putus bahu kita kalau dia jatuh ke bawah. Jadi bisa berupa lembaran plat yang kira-kira luar biasa, mungkin tebalnya kali 1 meter gitu kan. Jatuh merupakan bisa berupa pisau, berupa balok besi yang menimpa tubuh kita. Itu jangan digunakan chipping ya. Atau juga dia akan memercik anunya, scale-nya itu akan menunjukkan, akhirnya mata kita juga akan bisa kena percikan anunya, partikel-partikelnya. Itu juga harus diperhatikan dari segi keselamatan. Jadi jika struktur berskala sangat berat, maka mungkin perlu untuk meminta scale dibersihkan dulu sebelum melakukan pemeriksaan visual yang memuaskan. Jadi surveyor jangan memaksakan dia yang menghilangkan scale tersebut. Dia harus pause dulu surveinya, jadi dimintalah kepada owner, tolong dilepaskan scale ini, dibersihkan. Nah, pastikan dia nanti mengirim buruh yang sudah mendapat training mengenai keselamatan. Buruh-buruh yang pembersih karat-karat itu mereka sudah melalui training di bawah koordinasi safety division di suatu kontraktor ataupun shipyard dan sebagainya. Mereka sudah tahu tentang masalah keselamatan. Mungkin mereka pakai scrap, mungkin pakai hammer dan sebagainya, tetapi yang jelas mereka menjaga hal yang tadi itu, kena percikan matanya dihindarkan, kejatuhan lembaran-lembaran plat scale itu jangan melukai tubuhnya. Mereka sudah tahu anunya, keselamatannya sudah melalui training mereka.
Untuk alasan keselamatan, survei tidak akan diadakan selama operasi bongkar muat dari ke dalam hall. Jadi kalau diminta oleh owner, oh Pak, ini kapal segera udah mau berangkat ini. Kalau Bapak nak periksa ini cargo hold-nya nanti repot ini. Ya diminta kita masuk ke dalam cargo hold. Tapi dia tidak menstop pekerjaannya. Dia masukkan juga barang atau dia angkat juga barang keluar gitu kan. Tujuan dia tadinya supaya barang itu kalau dia angkat keluar supaya cargo hold-nya kan kosong kita bisa periksa. Tetapi jangan dia lagi sedang mengangkat, surveyor sudah disuruh masuk gitu kan. Itu yang mengakibatkan bahayanya timbul. Kalau memang mau diangkat semua dulu kargonya ya silakan. Nah, surveyor bisa menunggu. Jangan terburu-buru harus disuruh masuk ke dalam dulu. Nah, setelah barang-barangnya atau kargonya dikeluarkan dan sebagainya dan siap nanti mau dimuat yang baru, dilihat dulu cargo hold-nya. Tapi sebelum masuk ke cargo hold itu ditanya dulu udah clean nggak gitu. Mungkin masih ada lapisan-lapisan tertentu kotoran-kotoran yang menutupi atau bekas-bekas kargo yang terlepas dari packingnya masih menutupi lokasi-lokasi tertentu. Ya itu diminta bersihkan dulu baru supaya bisa masuk. Begitu juga kalau ketika memasuki cargo hold atau tank, bulkhead vertical ladder harus diperiksa sebelum turun untuk memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi baik dan rem tidak hilang atau lepas. Ramnya tidak hilang atau lepas. Jadi pegangan daripada bulkhead vertical ladder ini kan dia ada seperti kurungan gitu ya. Kurungan itu dan juga bisa juga sebagai railing pegangan daripada surveyor itu jangan sampai kondisinya sudah lapuk kemudian sudah lepas jadi nggak ada tempat perlindungan kita untuk naik secara vertikal turun secara vertikal itu membahayakan bisa terjatuh surveyornya ke bawah. Jika sebuah portable ladder digunakan untuk tujuan survei, ladder tersebut harus dalam kondisi baik dan dilengkapi dengan kaki yang disesuaikan untuk mencegah daripada tergelincir. Jadi kalau table itu di bawahnya itu harus dikondisikan jangan begitu kaku. Kalau kita taruh bersandar di bulkhead, dia jangan sampai tergelincir. Biasanya kalau tangga-tangga di rumah kan biasanya ada sejenis sintetis yang di bawah itu supaya dia tidak tergelincir. Malahan dipersyaratkan oleh kelas, dua anggota kru harus hadir untuk memastikan bahwa dasar daripada ladder ini cukup didukung selama digunakan. Ya kan, nah, seperti ini ada di bawah gambarnya. Nah ini. Di sini diperlihatkan bahwa surveyor naik ke atas tujuannya adalah untuk memeriksa daerah sini, ya kan? Nah, dia ditopang oleh dua orang yang supaya ladder ini tidak tergelincir. Kenapa harus dua orang? Karena cargo hold ini secara umum juga lagi sibuk, mungkin lagi cleaning, lagi bersihkan sampah dan sebagainya. Ini lihat aja ininya sudah mulus dibersihkan kan? Karena akan diperiksa semua, gitu kan? Nah, mungkin saja di atas ini ada minta bantuan kepada seseorang dipanggil, mungkin untuk menggeserkan
bak sampah umpama yang mau mereka tarik ke atas, gitu kan. Nah, kalau dia cuma sendirian, dia karena toleransi sama anak buahnya atau sama buruh, dia bergeser ke sini menyantolkan bak sampah ini supaya bisa diangkat ke atas. Nah, waktu dia bergeser ke sini inilah ini kan nggak ada. Nah, terlupakanlah, bisa meluncur nih supir, bisa kecelakaan di situ. Makanya kelas mensyaratkan kalau ada surveyor yang naik vertical portable ladder yang relatif tinggi, panjang, itu harus dijaga oleh 2 orang. Ya kan, harus dijaga oleh 2 orang. Dan yang orang itu kalau toh terpaksa ada satu yang untuk kebutuhan lain atau kamu membuka valve dan sebagainya, masih ada yang masih standby. Tapi kalau cuma 1 orang itu bisa-bisa fatal jadi. Itu yang dihindarkan. Bisa juga dipakai adalah sarananya itu hydraulic arm shield yang bisa dikatakan juga namanya cherry picker. Benda ini adalah sejenis kalau kita bayangkan orang memperbaiki lampu tiang di jalan PLN, kan ada tuh sejenis kren yang naik ke atas, cherry picker namanya. Itulah yang bisa dipergunakan untuk cargo hold. Nah, gambarannya contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Ada kren, nah, dia bisa naik sampai ke atas ini. Nah, kita melihat ini karena dia bisa ini berjalan dari atau dari depan, akhirnya surveyor bisa memeriksa kondisi ini. Karena ini tingginya sekitar 3 meter, 4 meter di atas permukaan tank top. Nah, jadi sarana inilah yang dipergunakan untuk melihat kondisi-kondisi di atas ini. Itu namanya cherry picker atau apa dalam bahasa lengkapnya tadi hydraulic arm vessel, ya, kendaraan yang punya lengan hidraulik. Ya, kalau kita terjemahkan dari namanya, tapi nama patennya adalah cherry picker. Digunakan untuk memungkinkan pemeriksaan bagian atas dari struktur cargo hold. Ya kan? Kendaraan ini harus dioperasikan oleh teknisi ahli. Nah, jadi dalam asli teknisi ahli sama tadi dengan saya katakan, perusahaan menyuruh seseorang untuk membawa barang dengan truknya, berarti drivernya kan harus punya ini, punya license, punya SIM. Begitu juga teknisi daripada yang mengendalikan cherry picker ini, dia harus punya sertifikat keahlian juga untuk mengendalikannya. Baik secara mengendalikan krennya maupun untuk mengolah naik turun handle-handlenya, dia sudah certified, punya SIM juga lah dalam itu. Dan harus ada bukti bahwa kendaraan ini telah dipelihara dengan baik. Jadi kendaraan itu juga melalui tes kelayakan juga dia. Dan juga dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan izin bahwa cherry picker ini dipakai di kapal ataupun di dockyard, itu dia sudah
melalui uji kelayakan juga. Ada juga surat kirnya itu, kan? Jadi boleh-boleh saja surveyor untuk sebelum naik ke cherry picker itu tanya, ini udah certified nggak? Ya, pasti dia lihat kan sertifikatnya. Atau mungkin tidak di pinggir daripada kendaraan itu sudah ada tanda kirnya di situ. Nah, biasa seperti kita lihat truk itu kan ada tanda kirnya berapa ton, ininya kemampuannya, berat ininya sekian, kemudian kirnya tanggal sekian, berlaku sampai tahun sekian dan sebagainya. Nah, staging adalah cara yang paling umum dari akses, terutama disediakan di mana perbaikan atau pembaruan yang sedang dilakukan harus selalu bertumpu benar dilengkapi dengan handrail. Nah, staging ini analoginya dipakai di shipyard sewaktu melakukan perbaikan-perbaikan konstruksi seperti bracket, frame dan sebagainya di dalam cargo hold. Dan bisa juga kita ketemukan scaffolding namanya. Kalau di bangunan darat, ya, orang mau bikin platform di bangunan darat, atau untuk melakukan pemasangan bata-bata dan sebagainya, lantai 1, lantai 2 kan orang memakai scaffolding. Kira-kira wujudnya adalah seperti gambaran di bawah ini. Nah, ini dia scaffolding atau staging yang sifatnya lebih permanen, ya, atau semi permanen. Ini dipasang selama ada pemeriksaan ini. Mungkin juga ada perbaikan di situ. Nah, kalau yang lokasinya di sini itu bisa dalam pemeriksaannya kan pakai ladder tadi itu. Kalau dalam segi pemeriksaan. Tapi kalau sudah diperiksa ini pakai ladder, ini pakai cherry picker, tapi kalau sudah perbaikan ya pakai scaffolding ini atau yang dikatakan staging, ya. Ini lantai tempat berpijaknya harus betul-betul kuat. Nah, ini ya, lantainya harus kuat. Kemudian ada railingnya supaya baik worker maupun surveyor tidak terjatuh ke bawah. Ini terlihat gambarnya, ini kelihatannya sudah diperbarui, udah bagus, ya, udah bagus, udah selesai repairnya kelihatannya. Nah, surveyor di dalam hal finalnya inilah memeriksa nanti pengelasannya ini sudah benar atau tidak. Kan ini ditempelkan di sini. Nah, pengelasannya ini dengan plat sampingnya ini sudah benar atau tidak. Jadi yang penting di sini aksesnya itu untuk sampai ke atas ini adalah dengan cara akses yang semi permanen ini dipasang. Nih, dia naik melalui tangga ke sini, kemudian ada stepnya di sini, dia naik lagi ke atas ini. Nah, baru dia berada di permukaan sini. Kemudian dalam double bottom tank, ada sering menjadi penumpukan lumpur di bagian bawah tangki. Dan ini harus dibersihkan, terutama di alur-alur tank boundary, ya. Di batas-batas tank tersebut
itu biasanya ada penumpukan lumpur yang menutupi suction, sounding pipe dan sebagainya, dan juga menutupi sambungan-sambungan las yang mungkin di situ terdapat kebocoran kita nggak tahu. Nah, perlulah di situ atau crack yang ditemukan di situ untuk memungkinkan penilaian jelas dari kondisi struktural. Nah, kemudian baru yang keempat kita masuk kepada equipment and tools. Ya. Jadi tadi yang pertama adalah kondisi secara umum. Kemudian yang kedua adalah kondisi surveinya sendiri yang harus dipahami. Apakah survei di lokasi di laut, apakah survei di sandar di pelabuhan, apakah survei di daerah rock area dan sebagainya. Semua fasilitas itu harus disediakan oleh owner. Kemudian pengaturan akses dan keselamatan. Akses untuk mencapai kapal dengan boat, dengan life jacket, dengan ladder ya, portable ladder yang kita harus istilahnya tangga monyet itu, termasuk juga tangga untuk masuk ke dalam tangki atau cargo hold itu harus kondisinya harus betul-betul dalam kondisi tidak ada yang lapuk, tidak ada yang terlepas dan sebagainya. Semuanya harus sesuai dengan tujuan tercapainya keselamatan selama survei. Nah, baru yang keempat, equipment dan tools ya. Ya kalau kita terjemahkan kan equipment itu adalah perlengkapan dan tool itu adalah peralatan yang lebih spesifik tool ya. Pertama adalah kelompok pakaian dan peralatan perlindungan. Berikut harus dipakai selama survei. Mana yang sesuai ya. Mana yang sesuai ini maksudnya adalah tidak semuanya harus dipakai di dalam semua lokasi. Ya kan? Seperti kita survei di dock area. Kita langsung periksa cargo hold di dock area. Itu kan tidak wajib kita untuk memaksakan untuk harus pakai life jacket. Buat apa life jacket? Ya kan? Nah, life jacket di sini adalah bergunanya kalau kita yang tadi itu harus nyebrang ke kapal dari pelabuhan ke anchorage, kapal yang sedang anchorage ataupun kapal yang berada di wilayah offshore yang kita perlu perjalanannya sekitar setengah jam, 1 jam, itu perlu kita diperlukan life jacket. Jadi itu dikatakan mana yang sesuai. Tetapi seperti walking clothes, ya kan? Nah, walking clothes juga harus disesuaikan yang kita katakan wear pack ya, wear pack untuk pemeriksaan dek itu juga bisa berbeda dengan wear pack yang kita untuk masuk engine room ataupun boiler. Kalau pada saat kita annual survei, kita bisa pakai wear pack yang sifatnya sederhana saja dalam arti
berarti ya bolehlah yang berwarna putih. Seperti surveyor umumnya kan pakaian kerjanya adalah putih, gitu kan. Ada yang dia secara memanjang dari baju celana nyambung dan sebagainya. Tapi ada juga yang dipakai model baju sendiri, kemudian celana sendiri yang dipisah. Nah, yang saya katakan umpamanya untuk annual survey bisa yang terpisah itu, walaupun bahannya sama-sama bahan kain yang tebal, ya kan? Tetapi untuk annual survey hal begitu lumrah dipakai, ya kan? Dan juga ada juga orang dia juga masih pakai tangan pendek juga bisa, gitu kan? Nah, tetapi kalau sudah surveinya itu waktu saat dry dock, waktu saat spesial survei, itu bisa yang menyeluruh, wearpack yang menyeluruh dari atas sampai ke bawah, tidak kena hal-hal yang mungkin membuat luka, kotor dan sebagainya. Apalagi kalau masuk ke dalam boiler. Boilernya masuk ke dalam furnace-nya lagi kan, furnace-nya yang di dalamnya udah arang itu, walaupun sudah dibersihkan tetap aja bekas arangnya itu tetap tinggi. Ya biasanya dipakai walking clothes-nya adalah yang jangan yang baru, atau dipakai yang warna gelap, ya, bisa. Yang udah lama, awalnya berwarna putih, tapi karena udah sekian kali dipakai, mungkin warnanya sudah agak agak gelap. Nah itu bisa dipakai untuk masuk ke dalam boiler. Engine room juga begitu. Saat spesial survei overhaul juga biasanya wearpack-nya dipakai yang warna-warna gelap. Jadi working clothes adalah wearpack, heat protection, ya safety helmet, ya, hand and arm protection, glove, ya, sarung tangan. Ini juga bermacam-macam, sarung tangan untuk wilayah-wilayah yang berminyak ataupun yang ada pengelasan-pengelasan di situ, itu akan beda tingkat ininya, kekerasan dan ketebalan daripada sarung tangan kita itu. Kemudian food protection yang dikatakan safety shoes itu juga berbeda kalau kita di deck area dengan di engine room atau di cargo tank. Itu sepatunya harus ada yang betul-betul anti slip untuk minyak, ya. Kalau hanya untuk sekedar di deck area biasanya safety shoes-nya lebih mengarah kepada di depannya itu dilindungi dengan steel, ya, supaya jangan kejatuhan plat-plat atau palu dan sebagainya, supaya ujung jari kaki kita tidak putus dan sebagainya. Tetapi kalau untuk masuk engine room maupun cargo tank, itu diutamakan safety shoes-nya adalah sole-nya yang diperhatikan. Jangan terjadi slip kita di situ oleh minyak. Dan kadang-kadang sering kita tanpa memperhatikan oil proof-nya, sepatu itu kita beli, nanti kita pakai ke masuk cargo tank, keluar-keluarnya sole-nya udah hilang, udah copot. Bersenyawa dengan minyak, dia rupanya termakan dan sebagainya, tahu-tahu kita sampai di atas lagi, tahu-tahu ya, sudah termakan oleh unsur minyak tersebut. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ear protection. In service itu setiap saya kalau kapal-kapal besar
kapal-kapal asing itu